Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kembali berada di Pasar Selopuro. Kita akan menggiling bakso, membuat tutorial bakso dengan daging ukuran 5 kg. Bakso yang super enak dan dijamin kenyal dan pokoknya mantap. Oke, sekarang kita beli telur untuk campuran bakso dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat penggilingan bakso, yaitu Jagal Brijaya, tepatnya di pojok barat selatan Pasar Selopuro. Nah, ini sudah dapat telurnya. Kita beli campuran yang lain. Oke, sekarang kita beli bawang dulu, bawang putih. Nah, kita biasanya beli bawang putih yang sudah dioncek di tokonya Mas Imam. Bawang putih, bawang putih seperapat. Oncek apa sing Oncek no. Oke. Oke, sekarang kita ambil campuran untuk bikin adonan bakso dulu. Ini apa PR? PR bareng. Ini loh, anak gue tuh ya. Baik kamu setengah kilo sesuk tapi Apa? setengah kilo baik mana? Sesuk. Sesuk anak kita kok. Setengah kilo komplit. Kalau gede mau teh. Jadi gue rasa giling tadi. Nah sesuk kan, sesuk. Ya ora tunggu bakso ini aku nemenan. Jadi gue kerja ini lah. Anak teko apa? Ah, di anaknya kuliah nang Malang berat. Ayo teko sesuk. Mendem mulih deh. Ayo. Wes kan, emang wes tenang. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan membuat bakso dengan ukuran daging 5 kg. Kita akan membuat bakso dengan bakso kualitas super keras, super kenyal dan super mantap atau mantul. Bahan-bahannya masih sama teman-teman, seperti video-video yang sudah saya buat atau sudah saya posting. Jadi seperti biasanya, yaitu bawang putih yang sudah dioncek, ukurannya tetap sama, per kilogramnya adalah 10 siung. Kemudian tepung tapioka merek 3 bola, ini 3 bungkus atau 3/4 kilogram. Kemudian pro bakso, kemudian garam kasar, kemudian penyedap micin, ini 2 bungkus yang ukuran atau saset seharga 1000-an. Ini 2 bungkus untuk, jadi memang tidak begitu banyak bumbu. Ini bakso saya sangat alami seperti bakso zaman dahulu. Kemudian ladaku atau bubuk lada itu 2 bungkus, jadi enggak begitu macam-macam bumbunya seperti bakso zaman sekarang.
Nah, daging yang sebelum kita giling kita kasih bawang putih. Nah, ini 10 siung kali 5 kilogram atau 10 siung kali 5 yaitu sekitar kurang lebih 50 siung. Nah, kita heler atau giling tahap awal bawang putih dan dagingnya. Nggak tahu di tempat teman-teman itu namanya heler atau lainnya atau apa. Kalau di tempat saya itu biasanya disebut dengan mesin heler atau penghancur atau pelembut daging sapi penggilingan bakso tahap awal seperti ini. Jadi daging dan bawang putih itu di heler sekalian atau jadi satu biar apa, biar dagingnya atau bawangnya itu sama-sama lembut. Untuk menghasilkan bakso yang tingkat kehalusannya itu maksimal, teman-teman bisa dengan satu cara, yaitu gilingnya banyak jadi nanti bisa maksimal halusnya, atau dengan cara begini, yaitu daging yang sudah diheler lagi atau diheler 2 kali. Jadi otomatis daging itu lumayan semakin lembut daripada yang diheler 1 kali. Tidak lupa seperti biasanya, bila daging yang diheler sudah habis, kita bersihkan daging yang masih tersisa dalam mesin menggunakan es batu. Jadi jangan pakai air biar bagus hasilnya. Kemudian daging yang sudah kita heler, kemudian bumbu-bumbu kita masukkan seperti tepung bakso dan bumbu-bumbu yang lainnya seperti apa ya, micin juga kita masukkan atau kita campurkan ke daging yang sudah diheler. Kemudian juga bubuk lada atau ladaku juga kita masukkan. Tidak lupa yang tidak kalah penting adalah terutama adalah garam. Nah, ini 1 sendok makan penuh untuk 1 kilogramnya. Jadi kalau 5 kilogram otomatis 5 kali 1 sendok makan penuh garam kasar. Jangan pakai garam halus, karena garam kasar adalah garam yang terbaik untuk membuat adonan bakso menjadi keras atau kenyal. Kemudian telur juga kita campurkan. Kemudian daging kita giling ke wajan penggilingan. Tidak lupa kita tambahi es batu untuk lebih encer. Dan setelah daging menjadi sudah lumayan lembut, baru tepung tapioka atau tepungnya kita masukkan ke dalam wajan penggilingan. Jadi otomatis daging yang kita giling tadi sudah lembut, baru kita campurkan tepungnya. Jadi tingkat kelembutannya itu maksimal, teman-teman. Kalau kurang encer atau terlalu keras, bisa kita tambahi lagi es batunya. Yang penting es batu, jangan air, karena es batu membantu nanti proses pembekuan. Jadi adonan encer tapi nanti bisa menjadi keras karena dengan es batu. Jadi bakso yang dengan campuran yang sedikit atau full daging itu menjadikan bakso menjadi keras, teman-teman. Kemudian kita angkat, kita masukkan ke kresek.
untuk kita bawa pulang, kemudian nanti kita cetak. Nah, ini sudah selesai saya cetak. Jadi seperti ini tekstur dari bakso full daging atau dengan sedikit campuran. Itu baksonya benar-benar terlihat keras, dan kalau dijatuhkan itu ringan, tapi baksonya itu menjadi mekar. Nah, seperti ini. Dan tingkat kematangannya itu durasinya lebih cepat matang karena teksturnya atau komposisinya itu full daging atau dengan campuran tepung yang sedikit. Bila campuran tepung atau campurannya lebih banyak, otomatis nanti matangnya agak lama. Tapi kalau bakso dengan campuran sedikit itu lebih keras dan matangnya itu lebih cepat daripada yang campurannya banyak, dan mudah mengembang serta yang jelas enak, lezat dan mantul. Dan bakso yang lezat dan full daging ini ketika kita angkat seperti ini, jadi kenyal, keras, dan kalau dijatuhkan itu gimana? Memantul atau mendat-mendat bahasa Jawa. Dan teksturnya kelihatan dagingnya. Nah, ini untuk bakso isian cabai atau bakso merconnya juga kelihatan sangat indulita, mantap dan berserat karena adonannya sama, yaitu bakso super keras, super enak dan super mantap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.